Mbah Sun Haji diberi tugas oleh Sunan Ampel untuk mengatur letak pengimaman dan arah kiblat Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Dan ketika bangunan Masjid Agung Ampel Surabaya itu selesai, banyak orang yang meragukannya, termasuk gurunya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Namun, Mbah Sun Haji tidak marah atas semua perlakuan orang yang merendahkannya. Mbah Sun Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding masjid sebelah barat dengan jarinya sendiri. Ternyata di dalam lubang itu mereka, orang yang meremehkannya, dapat melihat Ka'bah yang ada di kota Mekah melalui lubang tersebut. Dan orang-orang pun mulai kagum. Dan sejak saat itulah tidak ada seorang pun yang berani menganggap remeh pada Mbah Sun Haji. Yang kemudian Mbah Sun Haji mendapat julukan Mbah Bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini kami sedang berada di makamnya Mbah Sun Haji atau Mbah Bolong. Makam beliau sebenarnya tepat di depan mihrab Masjid Ampel, Surabaya. Karena pembangunan masjid dari waktu ke waktu telah mengalami pelebaran atau penambahan bangunan berkali-kali, sehingga makam Mbah Sun Haji atau Mbah Bolong jadi bergeser dan penampakannya kini sudah tidak tepat di depan mihrab lagi. Jadi makamnya Mbah Bolong itu masih di lokasi yang sama, yaitu di Masjid Agung Ampel, Surabaya, yang beralamatkan di Jalan Ampel, Masjid nomor 53, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan, Masjid Ampel Agung Surabaya selain ornamen bangunannya memiliki banyak karomah, dan salah satu karomah yang sudah saya ceritakan adalah setiap detil ornamen bangunannya, terutama bagian kayu, tidak bisa terbakar atau dirusak. Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya memang terkenal menyimpan sejumlah cerita menarik mengenai para pendirinya. Seperti yang sudah saya bahas pula sebelumnya, bahwa yang mendirikan Masjid Agung Ampel itu adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan beliau dibantu oleh para santrinya, yang salah satu dari santri itu adalah Mbah Sun Haji atau Mbah Bolong. Mbah Sun Haji atau Mbah Bolong berasal dari Hadramaut, Yaman. Loh, Mbah Sun Haji ini dari Yaman toh. Terus ceritanya bagaimana? Kok bisa nyampe ke Ampel Surabaya? Namanya Sun Haji kok dipanggil Mbah Bolong? Iya, begini ceritanya. Dari negeri Yaman, Mbah Sun Haji berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1417 Masehi bersama saudaranya yang sesama Habib, yaitu seperti Said Rabbi Nur, Said Ahmad Fakih atau Mbah Kaliagung yang berada di Desa Tirem, Kabupaten Gresik,
Said Silbani yang ada di Walas Belado, Said Laduni yang ada di Kebagusan Jeporo. Keberangkatan beliau ke tanah Jawa sebenarnya atas petunjuk dari Said Abdul Majid, dan Said Abdul Majid ini mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Mbah Bolong atau Mbah Sun Haji beserta saudara yang sesama Habib itu untuk berguru kepada Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel di pondok pesantren beliau yang ada di Ampel, Delta, Surabaya. Dan panggilan Mbah Bolong ini tentu saja tidak begitu saja disematkan kepada Mbah Sun Haji. Ini ada ceritanya terkait dengan karomah beliau yang beliau miliki. Mbah Sun Haji atau Mbah Bolong salah satu dari pendiri Masjid Ampel Surabaya. Saat itu masjid yang dibangun dengan gaya arsitektur Jawa kuno dan Cina ini selesai dirampungkan pada tahun 1421 Masehi oleh Sunan Ampel. Mbah Sun Haji yang pernah menjadi nakoda kapal ini ditugasi untuk mengatur letak pengimamannya atau mihrab dan arah kiblat Masjid Sunan Ampel. Karena sebagai nakoda, Mbah Sun Haji sangat mungkin memahami ilmu perbintangan dan ilmu falak atau ijtihad, termasuk tidak sulit untuk menentukan arah kiblat dari Masjid Agung Ampel Surabaya. Sesuai perintah Sunan Ampel, gurunya, Mbah Sun Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimaman itu tidak menghadap ke arah kiblat. Dan ketika Masjid Agung Ampel selesai, bangunan tersebut ada banyak orang yang meragukannya, termasuk gurunya sendiri Sunan Ampel. Namun Mbah Sun Haji tidak marah atas semua perlakuan orang yang merendahkannya. Mbah Sun Haji tidak menjawab, melainkan hanya melubangi dinding masjid sebelah barat dengan jaringnya sendiri. Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang ada di kota Mekah. Orang-orang pun sangat kagum. Dan sejak itu pula tidak ada seorang pun yang berani menganggap remeh pada Mbah Sun Haji. Dan kemudian Mbah Sun Haji mendapat julukan Mbah Bolong. Ketika Mbah Sun Haji atau Mbah Bolong dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau untuk mengenang jasa-jasanya sewaktu hidup, beliau dimakamkan tepat di depan muka Masjid Agung Sunan Ampel, tepat di depan mihrab atau tempat imam memimpin sholat berjamaah. Bapak, Ibu, dari bahasan ini bisalah kita mengambil pelajaran, yaitu satu, meskipun Mbah Sun Haji ini hanya seorang santri biasa, ternyata beliau juga memiliki karomah. Semua itu terjadi hanya karena kehendak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak memberikan karomah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kesimpulan atau pelajaran yang kedua yaitu jangan suka meremehkan orang hanya karena statusnya. Mengapa? Iya, karena bisa jadi orang yang kamu rendahkan tersebut kondisinya lebih baik dan lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari cerita ini kita belajar untuk berkaca diri dan memperbanyak muhasabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya.
boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Ini menjadi satu contoh besar bahwa bisa jadi orang yang diremehkan atau direndahkan itu ternyata lebih mulia dari orang tersebut, apalagi di hadapan Allah. Hanya Allah yang Maha mengetahui siapa yang lebih mulia. Pelajaran yang ketiga, karomah adalah anugerah atau kemuliaan dari Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang soleh dan bertakwa. Karomah merupakan kejadian luar biasa yang di luar akal dan kemampuan manusia biasa. Ciri-ciri orang yang memiliki karomah adalah sebagai berikut. Karomah merupakan karunia Allah semata, bukan tindakan ajaib ataupun kekuatan gaib yang dimiliki oleh seseorang. Karomah seringkali dihubungkan dengan para wali, sufi atau tokoh agama yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Karomah biasanya menghasilkan kejadian-kejadian luar biasa, seperti apa yang barusan saya ceritakan terhadap Mbah Sun Haji. Mukjizat penglihatan yang tajam ataupun kekuatan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dan tujuan karomah itu adalah untuk membawa, menolong, dan menguatkan keyakinan orang-orang awam. Karomah menunjukkan mukjizat dari orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Demikian sejarahnya Mbah Sun Haji yang kita panggil Mbah Bolong, yang baru saja saya ceritakan ini bersumber dari artikel-artikel yang saya sarikan dan juga dari beberapa tangkapan lisan ke lisan dari para sesepuh. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.